Alhamdulillah berjumpa kembali di Uka Channel. Selamat sore dan selamat berpuasa. Semoga puasa teman-teman sekalian mendapat pahala, berkah tentunya. Alhamdulillah studio kita kedatangan seorang Habib muda ya. Dari Madura juga. Beliaunya ini sempat berproses bersama saya dan juga bagian dari guru saya juga, pembimbing saya selama di kuliah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Handi. Bagaimana Mas Handi. kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Hendy ini saya merasa terhormat ya bisa diundang sama Mas Hendy ini. Kebetulan Mas Hendy ini adik tingkat saya ya. Betul. Adik tingkat saya di kampus. Waktu itu masih kuliah ya, kita sama-sama berjuang, dan juga Mas Hendy ini juga termasuk tim sukses saya dulu ya. Betul. Saksi juga dulu. Saksi hidup. Saksi hidup, betul. Jadi alhamdulillah saya diberikan kesempatan, mudah-mudahan amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah. Amin, ya. amin. Bukan Habib ya saya. Kalau Habib itu adalah orang di mana keturunan Rasulullah, langsung, makanya disebut Habib. Kalau di Indonesia itu disebut Habib. Kalau di orang Timur Tengah atau di Arab Saudi itu disebut Sayyid Syarif. Makanya kalau ada Sayyid Al-Maliki adalah guru-guru dari para ulama yang ada di Indonesia itu Sayyid Al-Maliki yang di Mekah. Terus ada kalau kita menyebutnya juga ada Habib Umar, guru-guru para habaib yang ada di Malang notabene ini. Luar biasa. Makanya saya disebut Habib itu, waduh, disebut Habib ini. Biasa kita bertukar ilmu, bertukar informasi kan, begitu ya Mas Hendy ya. Siap. Berarti saya panggil sapaan akrab Mas Fairuz. Ya. Oke, lanjut. Beliau ini juga punya pengalaman dulu. Jadi pas berproses selama jadi mahasiswa, beliau ini juga pernah menjadi mahasiswa nomor 1 di salah satu universitas ya. Jabatannya presiden mahasiswa. Gitu. Jadi 2000 berapa itu? 2014 ya. Ya. 2014. Jadi tujuan saya mengundang Mas Fairuz di channel ini karena momennya hari ini itu adalah bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan, kami juga ingin berbagi tentang kenapa kok harus berpuasa, keutamaan puasa, terus bagaimana cara apa saja yang harus dikerjakan agar mendapatkan tambahan pahala di bulan suci Ramadan. Itu tujuan. Semoga nanti juga penikmat Uka Channel bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam tayangan podcast di sore ini, di bulan Ramadan ini. Baik Mas Fairuz, kira-kira menurut Mas Fairuz di bulan di bulan suci kita ini diwajibkan untuk berpuasa, menahan lapar, hawa nafsu dan segala macam. Kenapa harus kok diwajibkan berpuasa? Iya. Jadi begini ya. Sebelum masuk ke dalil yang ataupun ke firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya ataupun hadis-hadis yang lainnya, kita perlu ketahui puasa itu adalah salah Islam. Satu rukun ya, rukun Islam. Jadi ada 5 rukun Islam. Yang pertama adalah membaca syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah puasa, setelah itu zakat, setelah itu adalah baru kita naik haji jika mampu kan begitu ya. Kalau dari syahadat sudah kita lakukan,
dari kecil mungkin kita sudah lakukan, yaitu ada syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu kita sholat. Nah, mungkin kita disuruh untuk puasa di rukun Islam itu. Baru nanti setelah puasa ini ada satunya adalah lagi zakat. Kita untuk membayar zakat. Dan yang kelima ini adalah kita disuruh naik haji, kita mampu. Ketika tidak mampu itu tidak masalah, kan begitu. Di surat Al-Baqarah sudah sangat jelas, kita setiap kali puasa pasti mendengarnya. Pasti di televisi maupun di media sosial yang lainnya ada ayat yang berbunyi firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kan begitu. Bunyinya yang pada artinya intinya adalah Allah menyuruh kita untuk puasa. Hai orang beriman, berpuasalah kalian sesuai dengan orang-orang yang terdahulu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Gitu. Pada intinya berpuasa ini juga meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak manfaat puasa. Yang salah satunya adalah untuk kesehatan kita. Sebenarnya orang-orang yang sakit, bahkan di beberapa jurnal-jurnal ataupun di beberapa media sosial yang sering saya baca, ketika orang berpuasa Senin Kamis saja, rutin Senin Kamis, itu yakin pasti penyakitnya apa, mungkin dia punya penyakit apa, nanti dia akan bisa sembuh. Ya, karena manfaat dari tubuh kita itu, usus itu butuh istirahat dalam proses untuk mencerna makanan ya. Jadi tidak terus selalu dipacu untuk mengolah. Jadi makanya kita di Nabi Muhammad SAW kan juga berpuasa di Senin Kamis. Rutin beliau, makanya kan menganjurkan, mensunahkan puasa Senin Kamis. Begitu. Puasa Senin Kamis untuk umat-umatnya, bagi mau puasa silakan puasa di Senin Kamis. Senin Kamis itu di Senin, makanya kenapa di puasa Senin? Karena puasa Senin itu adalah kelahiran Rasulullah SAW, dan hari Kamis sendiri adalah bagaimana amal-amal seluruh umat manusia diberikan kepada Allah, dilaporkan kepada Allah, begitu. Makanya di Ramadan ini kita diminta puasa 1 bulan penuh. 1 bulan penuh itu dipuasa. Ini merupakan keistimewaan bagi umat-umat Nabi Muhammad. Karena apa? Puasa di bulan Ramadan banyak sekali pahala yang diberikan oleh Allah, pahala bahkan surga Ar-Rayyan dibuka oleh Allah. Ini bagi Ar-Rayyan ini apa adalah surga yang dibuat ataupun surga yang dibuka untuk ini memang bagi dikhususkan bagi para orang yang sering berpuasa. Sering berpuasa. Ar-Rayyan itu. Makanya dibukalah pintu lebar pintu surga dan ditutup rapat-rapat pintu neraka. Itu yang sering kita dengar di ceramah-ceramah yang lainnya, kan begitu. Iya. Begitu. Kalau keutamaan di bulan suci Ramadan ini, adakah keutamaan yang memang terkandung dalam bulan suci Ramadan ini? Ya, yang jelas banyak keutamaan dari puasa di bulan Ramadan, kan begitu. Salah satunya adalah di bulan Ramadan terdapat 1 malam yang notabene lebih mulia daripada 1000 malam. Ya, yang kita jelas di ayat di surat Al-Qadr, inna anjalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadr khairum min alfi syahr. Ya, terdapat 1 malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Kalau kita totalkan berapa tahun, itu sekitar 86 ya kalau tidak salah, 86 tahun ya. Sedangkan umur umat manusia, umat Nabi Muhammad pun mayoritas ya sekitar rata-rata sekitar umur 50 ke atas sampailah 90-an ya. Ya kalau hidup kalau sudah 90 kan. Makanya di bulan Ramadan itu sangat banyak amalan-amalan yang dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan ada yang tadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan
surga kepada umat Nabi Muhammad SAW yang berpuasa di bulan Ramadan. Kan begitu. Amalan-amalan di bulan Ramadan itu banyak. Ya. Apa? Karena memang kan di bulan suci Ramadan ini amalan yang sifatnya mendapatkan pahala, bisa menambah pahala kita itu dilipat gandakan. Iya. Nah, kira-kira amalan-amalannya atau apa saja yang harus dikerjakan biar bulan suci, biar kehidupan kita ini khususnya di bulan Ramadan ini menambah melipat gandakan juga pahala-pahala dan kebaikan-kebaikan kita ini. Ya, banyak amalan-amalan yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika masuk di bulan Ramadan. Ya, yang salah satunya kita diminta untuk perbanyak bersedekah. Ya, perbanyak bersedekah karena sedekah ini adalah sesuatu perbuatan yang sangat-sangat begitu istimewa, sangat-sangat begitu indah. Ketika kita bersedekah dapat membantu orang lain. Ya, dapat membantu orang lain. Salah satunya sedekah. Bahkan orang yang meninggal pun nanti fasaddoqoh, kalau ada di Al-Qur'an itu, hidupkan aku kembali, pasti aku akan bersedekah. Itu. Bahkan kalau kita tahu Ustadz Arifin Ilham, bagaimana Ustadz Arifin Ilham itu, almarhum Ustadz Arifin Ilham menginginkan para jemaahnya untuk selalu bersedekah. Sedekahlah dari kalian, saking utama dari saking besarnya pahala bersedekah itu ya. Makanya kita di bulan Ramadan itu perbanyak sedekah. Salah satunya adalah bersedekah, yang kedua bagaimana kita bersedekah kepada orang yang berpuasa, memberikan makanan buka kepada orang yang berpuasa. Walaupun hanya 3 biji kurma, walaupun hanya 1 botol air mineral yang diberikan kepada orang yang berpuasa, kita akan mendapatkan pahala apa yang mereka kerjakan di puasanya itu, selama 1 hari kita akan mendapatkan pahalanya, begitu. Ya, salah satunya juga kita amalan-amalannya yang salah satunya kita untuk sahur. Kita diminta untuk sahur. Karena sahur itu merupakan enak bagi kita ya, merupakan kenyamanan bagi kita ketika kita sahur. Bahkan di hadis itu, sahurlah kalian walaupun hanya 1 teguk air, walaupun hanya 1 kurma, diminta untuk sahur. Ya, amalan itu lagi. Yang selanjutnya adalah itu kita diminta untuk itikaf. Ya, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu kita diminta untuk beritikaf di masjid. Bahkan kalau kita lihat nanti di Masjid Jami Kota Malang itu setiap kali tanggal-tanggal ganjil ya, tanggal bulan malam-malam ganjil itu malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29 itu kita diminta itikaf di Masjid Jami Kota Malang itu ada acara itikaf. Jadi kalau tidak salah dimulai jam 10, selesainya sekitar jam setengah 12. Ya, mereka diminta itikaf. Wow, luar biasa ketika waktu itu. Mungkin tahun yang lalu masih belum ada, insya Allah mungkin tahun ini ada nanti itikaf di Masjid Jami Kota Malang itu. Yang selanjutnya adalah tadi yang pertama kita diminta untuk bersedekah, yang kedua adalah untuk memberikan makanan kepada orang yang berbuka ya. Yang ketiga adalah kita diminta untuk itikaf ya. Yang ketiga tadi diminta untuk bersahur ya. Sahur walaupun 1 teguk air mineral. Dan yang keempat adalah untuk bertikaf, yang kelima adalah kita untuk tadarus ya. Tadarus menghatamkan Al-Qur'an, iya, menghatamkan Al-Qur'an. Bagi perbanyak baca Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an ini juga turun di bulan Ramadan. Ya, Al-Qur'an yang kali pertama diturunkan oleh Allah pada waktu itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, Iqra, bacalah. Kita disuruh baca Al-Qur'an.
banyak sebenarnya keajaiban-ajaiban Al-Quran. Sekarang itu seluruh para peneliti yang notabene non muslim terkejut dengan apa yang menjadi isi dari Al-Quran. Salah satunya isi dari Al-Quran menyatakan bahwa bulan pernah dibelah oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu mukjizatnya, salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Di Al-Quran jelas dan yang mengkagetkan bagi para peneliti non muslim, memang benar bulan itu seperti terbelah, seperti dibelah menjadi dua. Ya, pada waktu itu orang kafir Quraisy, apa yang menjadi mukjizat? Bertanya kepada Nabi Muhammad, apa yang menjadi mukjizatmu? Coba kalau misal mukjizatmu, belahlah bulan sama ditantang sama orang kafir begitu ya. Ditantang oleh orang kafir Quraisy, dengan izin Allah Nabi Muhammad membelah bulan itu. Terbelahlah menjadi dua pada waktu itu. Ya. Kita untuk berbanyak tadarus sekali lagi, dan selanjutnya adalah kita untuk sholat tarawih, sholat malam, sholat tarawih itu termasuk. Ya, kita diminta sholat tarawih. Tarawih mau 8 rakaat, mau 20 rakaat, silahkan. Ya, perbedaan itu tidak perlu lagi kita bahas ya. Tidak 8, terlalu 20. berpengaruh kalau ya, karena ingat, kalau yang bermasalah adalah orang yang tidak tarawih, kan begitu. Iya. Ya. Yang menjadi permasalahan dipermasalahkan saja terus. Sholat 8 adalah bid'ah, sholat 20 adalah bid'ah. Silakan. Semuanya punya landasan masing-masing. Semuanya yang punya 8 dasar masing-masing. punya dasar masing-masing. Yang 20 punya dasar masing-masing. Seperti itu. Iya. Nah, sedikit tertarik kalau untuk yang ini kan terkait dengan amalan-amalan di bulan puasa, mulai dari pertama zakat, kemudian sampai yang terakhir itu adalah tadarus dan tarawih. Iya. Sampai tarawih. Kemudian ini kalau yang ini ada satu malam di mana malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Nah, Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu adakah amalan khusus yang kemudian ketika kita ini punya, entah itu punya hajat, entah itu punya cita-cita, atau niatan khusus, keinginan khusus, harapan khusus itu, adakah yang bisa yang kemudian diamalkan, amalan yang harus dikerjakan di malam 1000 yang disebut malam Lailatul Qadar itu? Ya, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, yang merupakan istri dari Nabi Muhammad SAW, pernah bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad, amalan apa yang harus aku kerjakan ketika aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar? Rasulullah SAW langsung menjawab, qala Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, itu pada intinya meminta, mohon maaf kepada Allah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'anna ya karim. Ya, kita untuk meminta, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Makanya ada juga para ulama-ulama kita, para habaib yang terdahulu, para guru-guru kita itu mengajarkan kita, bahkan sering ketika selesai sholat witir sering bersama-sama berzikir, asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min syakhatika wan nar Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Doa itu ya, itu langsung dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kenapa kita asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah itu merupakan suatu kalimat yang terbaik. Makanya diminta untuk mengucapkan, iya, berzikir, berdoa seperti itu. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah adalah zikir yang terbaik untuk meminta ampun. Astaghfirullah, as'aluka jannah, meminta ampun, meminta untuk dimasukkan surga. Ridha wal jannah wa a'udzu bika, meminta perlindungan agar tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Allahumma innaka afuwun karim, meminta maaf kepada Allah apa yang menjadi dosa-dosa kita. Setiap manusia pasti punya dosa, dan setiap manusia juga pasti punya
masa depan kan begitu. Depan. Jadi bagaimana kita harus memikirkan masa depan, tinggalkanlah masa lalu. Masa lalu yang sudah pernah kita buat, dosa-dosa yang sudah pernah kita buat, segera taubat, segera kita meminta maaf, segera kita berzikir kepada Allah, meminta kepada Allah supaya dosa-dosa kita diampuni. Ingat ada beberapa kisah di mana ada yang ahli maksiat ketika menjelang akhir hayatnya dicabut oleh oleh Allah. Dia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu dia masuk surga hanya karena amalan itu. Akan tetapi ada juga yang pula dia ahli ibadah puasanya tidak pernah tidak pernah putus ibadah. Sholat malamnya juga selalu sholat malam. Semuanya yang dilakukan dia kerjakan, semua yang dia anjurkan dia kerjakan. Setelah itu dia melakukan kesalahan dengan menyekutukan Allah sampai akhir hayatnya. Naudzubillah, mudah-mudahan kita diberikan mati husnul khotimah. Amin. Jadi intinya di malam Lailatul Qadar itu kita harus berbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat dengan sesungguh-sungguhnya agar kita apapun yang menjadi harapan kita itu bisa terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian ini Mas, sekarang ini kan musim pandemi. Ya. Sempat dulu sebelum ini ya ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang kemudian melarang sholat tarawih. Kemudian bahkan hari ini kan mudik juga dilarang, yang harusnya kita ini harus memohon saling bermaaf-maafan di bulan di hari raya nanti begitu. Itu sekarang ini malah dilarang mudik. Yang kemarin sampai sempat haji juga dilarang. Itu bagaimana pandangan terkait dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah? Iya, Mas Andi ini sebenarnya pengen mudik juga, makanya betul. Berat kalau bagi orang Madura itu kalau tidak mudik hal yang luar biasa, ya kan begitu ya Mas Andi. Kalau nggak mudik ini ruwet. Jadi memang ada larangan pemerintah pada waktu itu di tahun 2020 ya, atau 1 tahun yang lalu. Pada waktu itu pandemi COVID-19 itu masih menjadi momok yang menakutkan bagi sampai seluruh tarawih, sholat semuanya masyarakat. Iya, pada waktu itu juga di Mekah nggak dilarang ada orang untuk melakukan sholat tarawih pada waktu itu. Jadi pada intinya memang pemerintah saat ini melakukan pencegahan seperti itu ya, karena melihat kondisi pandemi yang seperti ini nih luar biasa sebenarnya. Tidak hanya di Indonesia, di Arab Saudi, di Mekah, di Madinah juga dibatasi. Pada waktu itu di sana tidak melaksanakan sholat secara umum, ya kan? Makanya tidak perlu lagi menjadi pembahasan saya tidak boleh sholat. Ya oke, tidak boleh sholat, silakan sholat mungkin secara khusus kan begitu. Tidak boleh tarawih secara umum, ya. Karena mungkin pemerintah pada intinya ingin mencegah. Melakukan pencegahan terhadap kerumunan yang notabene, karena pada waktu sholat tarawih pasti menjadi adanya kerumunan. Cuman sekarang ini kan sudah agak dilonggarkan. Boleh tarawih asalkan menggunakan protokol kesehatan. Kan sekarang alhamdulillah kan begitu. Karena saat ini program vaksinasi dari pemerintah itu harus kita dukung juga. Karena menurut saya secara pribadi, ketika sudah divaksinasi secara keseluruhan orang-orang Indonesia, masyarakat orang di Indonesia, mungkin nanti sambat laut perjalannya ekonomi maupun ibadah dan yang lainnya akan mengikuti. Bahkan pendidikan yang saat ini diliburkan, ini sekarang kan sudah pemerintah Kota Malang hari Senin kemarin sudah membuka kembali ya. Ya alhamdulillah. Mudik juga dilarang oleh pemerintah karena pada intinya ketika mudik mereka katakanlah yang dari Jakarta ataupun dari pulau-pulau Jawa ingin kembali ke daerahnya masing-masing itu ingin menghentikan pencegahan yang ada di
daerah asalnya. Yang notabene para pemudik ini kan berasal dari kota-kota besar. Ya kalau yang bisa kita katakan dari kota ke desa kan begitu. Ya. Makanya ingin mencegah saja. Cuman yang saya herankan juga menjadi pertanyaan dari saya secara pribadi, tempat wisata dibuka pada waktu ini. Ya kan? Sempat saya melihat kok ada surat edaran terbuka pada waktu itu meminta Presiden Jokowi agar menolak secara tegas adanya pelarangan mudik. Kenapa? Karena ini salah satu mengganggu perekonomian katanya. Ya, memang benar. Ketika kita mudik, perekonomian di desa juga akan meningkat kan begitu. Iya. Banyak yang kita mungkin pada waktu di Tempat kerjanya, tempat rantaunya tidak ada barang hal seperti itu, kita bawa kan begitu ke desa. Setelah itu di desa kita juga ramaikan, mungkin ada kegiatan apa sih halal bihalal yang notabene kan banyak perekonomian, alur tatanan keuangan yang juga berjalan di sana, proses keuangan juga yang berjalan di pedesaan. Makanya beberapa orang juga menolak kalau wisatanya masih dibuka. Kalau secara pribadi mending wisatanya juga ditutup sekalian, kalau mudik dilarang. atau dibalik wisatanya tutup, mudiknya diperbolehkan. Karena kan mudik ini memang kalau berbicara tentang ekonomi memang siklus perputaran ekonomi lebih baik mudiknya karena ketika orang balik itu pasti bawa banyak uang loh. Apalagi yang di luar negeri masuk ke dalam negeri. Ya, Itu sangat bisa perputaran ekonomi ya. Sehingga saya lebih baik ya untuk sementara daripada mending balik aja. Artinya di baliknya itu wisata dilarang, mudiknya yang diperbolehkan kan begitu. Iya. Cuman ya Mas Hendy harus memperhatikan juga ya protokol kesehatan. Ya, itu harus karena kita ketika kembali ke desa membawa ya notabene ini oleh-oleh saya dari kota begitu, tidak ada yang tahu tapi mudah-mudahan diberikan kesehatan semuanya kan begitu. Amin. Saya berharap walaupun mudik dilarang tetap menjaga silaturahmi ya. Walaupun secara video call yang mungkin ya saat ini dibantu dengan teknologi. Ya, teknologi yang canggih, video call ataupun telepon secara biasa. Kan bisa itu. Ya, dan bagi saudara-saudara sekalian yang sudah mudik sebelum waktu ditetapkannya dilarangnya mudik ini peraturan tanggal 6 Mei besok ya. Ya harapannya tetap patuhi peraturan atau protokol kesehatan. Siapa tahu begitu. Kita kan dalam perjalanan kan tidak tahu berinteraksi dengan siapa saja dan kondisi orangnya seperti apa. Silahkan tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Itu ya pesan dari kita. Untuk sementara itu yang bisa kita sampaikan. Semoga itu Mas ya. Atau ada lagi yang satu pesan. Ketika di bulan puasa ini kita jangan lupa untuk berzakat. Zakat itu untuk membersihkan diri kita, karena insya Allah nanti ketika kita memasuki bulan Syawal kita akan kembali suci, kembali fitrah, kembali kita melaksanakan seperti bayi ya, tidak mempunyai dosa dari nol. Makanya ketika orang bertemu di bulan Syawal 00 ya, mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Baik, itu penyampaian dari makna bulan puasa, kenapa harus kita berpuasa, keutamaan puasa, kemudian apa saja yang harus dilakukan di bulan Ramadan ini, di bulan suci Ramadan, agar pahala yang seharusnya kita hanya dapat satu yang sebelumnya itu bisa berlipat ganda. Kemudian berbanyaklah bertobat, berbanyaklah berzakat begitu agar untuk bekal kita di akhirat nanti.
Mungkin itu saja. Baik, kita ketemu di video-video berikutnya di Uka Uka Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi